Usia makin bertambah, tapi penglihatan malah makin buram. Buramnya bukan karena usia, tapi karena kebiasaan pagi yang salah terus diulang tiap hari. Banyak lansia bangun pagi, langsung ngopi, makan manis, duduk bengong. Padahal itu bikin mata makin lemah, pembuluh darah mata jadi kaku, dan saraf penglihatan cepat rusak. Padahal rahasia pagi lansia sehat yang bisa bikin mata jernih lagi cuma 7 langkah sederhana saja. Semua bisa dilakukan tanpa obat mahal, tanpa ke dokter, tanpa ribet. Siap ubah rutinitas pagi Anda mulai hari ini. Kalau tiap bangun tidur mata sering buram perih atau silau kena cahaya, stop dulu kebiasaan lama itu. Jangan buru-buru beli vitamin mata atau obat tetes, karena rahasia sebenarnya ada di rutinitas pagi Anda sendiri. Dan 7 langkah kecil inilah yang bisa pelan-pelan bikin mata bening lagi seperti dulu. Tapi sebelum saya bongkar satu persatu, bantu dulu channel ini berkembang ya. Like, subscribe, nyalakan lonceng, dan tulis di komentar umur berapa sekarang dan dari kota mana, biar kita bisa saling doakan sesama sahabat lansia. Coba jujur, berapa banyak dari bapak ibu yang tiap pagi langsung buka HP, ngopi hitam tanpa makan, atau malah duduk diam sambil nonton TV. Itu dia biang keladi kenapa mata makin buram, kepala sering berat, dan penglihatan kayak berkabut. Banyak yang pikir, wajar namanya juga tua, padahal bukan. Itu salah pola hidup pagi yang pelan-pelan ngerusak saraf mata dan aliran darah ke retina. Banyak lansia akhirnya pasrah, lalu bergantung sama obat kimia, vitamin mahal, atau tetes mata tiap hari. Padahal efeknya cuma sementara. Habis itu buram lagi. Stop kebiasaan instan seperti itu. Terlalu sering pakai obat tetes bisa bikin mata kering permanen. Dan obat kimia yang diminum terus malah ganggu ginjal. Padahal ada cara lain yang lebih aman dan alami. Nggak ribet dan nggak mahal. Rahasianya ada di pagi hari Anda sendiri. Dari kebiasaan sekecil buka mata sampai sarapan pertama. Nanti saya bongkar satu-satu 7 langkahnya. Dan yang nomor 7 paling sering bikin mata lansia kembali jernih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh sahabat lansia di Nusantara. Semoga Allah selalu jaga penglihatan dan kekuatan tubuh kita sampai tua nanti. Saya Dr. Andi Prasetyo sudah lebih dari 20 tahun menangani pasien lansia dengan keluhan penglihatan menurun. Dari yang cuma silau dan cepat lelah sampai yang akhirnya harus operasi karena pembuluh darah matanya pecah sendiri. Dan tahu nggak, sebagian besar bukan karena penyakit berat, tapi karena rutinitas pagi yang keliru terus diulang bertahun-tahun. Amin. Ada yang bangun langsung main HP, ada yang makan manis dulu baru minum air, ada juga yang nggak pernah jemur mata pagi-pagi. Semua kebiasaan kecil itu kalau dikumpul efeknya bisa lebih parah dari gula darah tinggi. Makanya sekarang kita ubah pelan-pelan. Saya mau tunjukkan 7 langkah pagi sederhana yang bisa bantu mata Bapak Ibu jadi lebih jernih dan kuat lagi. Kita mulai dari kebiasaan pertama yang paling penting, air putih. Langkah pertama yang paling sering diremehkan, minum air putih setelah bangun tidur. Kedengarannya sepele, tapi ini pondasi utama. Kalau mau mata tetap jernih dan aliran darah ke saraf mata lancar. Banyak lansia bangun langsung ngopi atau teh manis, padahal tubuh semalaman kekeringan. Bayangin aja, kayak mesin yang dipaksa nyala tanpa oli, ya cepat panas dan rusak. Begitu juga mata, butuh cairan cukup supaya pembuluh darahnya lentur dan oksigen lancar sampai ke retina. Kalau kurang air, mata cepat kering, gampang lelah, bahkan bisa bikin pandangan kabur. Penelitian bilang dehidrasi ringan saja bisa turunkan fokus mata sampai 30%. Jadi mulai sekarang, begitu bangun, jangan buru-buru ke dapur bikin kopi. Minum segelas air putih dulu, biar tubuh nyala pelan-pelan. Tapi ingat, jangan berlebihan juga. Kebanyakan air sekaligus malah bikin jantung kerja ekstra dan bikin kembung. Cukup 1 gelas besar dulu pagi-pagi, itu sudah langkah awal menuju mata yang lebih segar. Langkah kedua, jangan pernah lewatkan sarapan sehat. Banyak lansia bangun pagi cuma minum kopi, makan roti manis, atau malah nggak makan sama sekali. Padahal itu kesalahan besar. Mata butuh energi dan nutrisi supaya bisa fokus seharian. Kalau pagi cuma diisi gula dan kafein, ya siap-siap aja pandangan cepat kabur, kepala ringan, dan gampang pusing. Sarapan yang benar itu bukan yang bikin kenyang cepat, tapi yang ngasih tenaga stabil kayak telur rebus, oatmeal, pisang, atau sayur rebus. Kandungan vitamin B dan lutein di makanan seperti
itu bantu perbaiki saraf mata dan cegah penuaan retina. Saya sering lihat pasien lansia yang rajin sarapan sehat, pagi-pagi matanya lebih tajam dan nggak gampang silau dibanding yang cuma ngopi tiap pagi. Tapi ingat, jangan makan terlalu berat juga. Perut kekenyangan bikin aliran darah ke mata malah berkurang. Jadi mulai sekarang pilih sarapan cerdas, bukan asal kenyang. Mata yang jernih dimulai dari piring pagi Anda sendiri. Langkah ketiga ini sering banget disepelekan, jemur mata pagi-pagi. Iya, jemur mata, bukan melotot ke matahari. Maksudnya, biarkan mata kena cahaya alami pagi selama 5-10 menit, tanpa kacamata hitam, tanpa layar HP. Cahaya pagi itu ngirim sinyal ke otak untuk atur hormon, perbaiki sirkulasi darah, dan bantu produksi melatonin yang bikin tidur malam nanti lebih nyenyak. Semua itu berpengaruh langsung ke kesehatan retina. Banyak lansia yang jarang keluar rumah, matanya malah cepat buram, fokus melemah, dan gampang silau karena otot mata jarang dilatih sama cahaya alami. Tapi ingat, jangan bodoh juga. Kalau matahari udah terik jam 9 ke atas, malah bikin silau dan rusak kornea. Cukup cahaya lembut di jam 6-7 pagi aja. Bayangin, cuma 5 menit tiap pagi bisa bantu jaga ketajaman mata. Lebih baik dari suplemen mahal. Murah, mudah, tapi butuh disiplin. Bukan alasan. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sudah tahu 3 kebiasaan pagi yang kelihatannya sepele tapi dampaknya luar biasa. Minum air putih, sarapan sehat, dan jemur mata. 3 hal sederhana ini aja udah bisa bikin aliran darah lancar, saraf mata lebih kuat, dan tubuh nggak gampang lemas seharian. Jangan remehkan langkah kecil, karena perubahan besar itu selalu dimulai dari rutinitas kecil yang dilakukan konsisten. Banyak pasien saya dulu cuek, tapi setelah 3 minggu rutin, matanya lebih jernih dan nggak gampang berair. Cuma masalahnya, sebagian lansia itu kebanyakan alasan, lupa, malas, sibuk, nanti aja. Nah, itu dia penyakit sebenarnya, bukan mata buram, tapi malas berubah. Jadi sebelum lanjut ke langkah keempat, tulis dulu di komentar. Dari 3 langkah ini, mana yang paling susah Bapak Ibu jalani tiap pagi? Biar kita bahas bareng dan saling semangatin sesama sahabat lansia. Ingat, 3 langkah kecil ini udah setengah jalan menuju mata sehat. Langkah keempat, gerakan mata. Bukan cuma mulut buat ngeluh. Banyak lansia pikir olahraga cuma buat badan, padahal mata juga butuh senam. Coba tiap pagi lakukan latihan sederhana, pandang ke kiri, kanan, atas, bawah, putar perlahan, ulang 3 kali. Kelihatannya receh, tapi efeknya besar banget buat melancarkan aliran darah di sekitar mata dan menjaga otot mata tetap lentur. Kalau mata cuma dipakai lihat TV dan HP seharian, ya jelas gampang lelah, kabur, dan tegang. Ingat, mata juga organ hidup, bukan kamera yang bisa ganti lensa semaunya. Penelitian menunjukkan latihan mata rutin bisa bantu jaga fokus lebih lama dan kurangi risiko degenerasi makula. Tapi jangan lebay, kalau dipaksa muter terus malah pusing. Lakukan santai sambil tarik napas dalam, 5 menit cukup. Jadi daripada nonton sinetron pagi buta, mending senam mata dulu. Gratis, aman, dan hasilnya jauh lebih nyata daripada obat tetes impor yang cuma bikin kantong bolong. Langkah kelima, wajib makan sayur hijau setiap hari, titik. Jangan cuma jadi pajangan di piring. Bayam, kangkung, brokoli, dan sawi itu bukan makanan buat anak muda doang. Di dalamnya ada lutein dan zeaxanthin, 2 zat penting yang melindungi retina dari kerusakan cahaya dan penuaan dini. Tapi apa yang sering saya lihat, lansia malah pilih gorengan, mie instan, atau lauk asin tiap pagi. Ya jelas aja mata makin kabur. Tubuh butuh antioksidan buat perbaiki sel-sel mata yang rusak. Sekali lagi, bukan obat kimia yang instan, tapi makanan yang hidup. Data dari penelitian menunjukkan orang yang rutin makan sayur hijau punya risiko rabun jauh lebih rendah dibanding yang jarang makan sayur. Tapi hati-hati juga kalau berlebihan dan dimasak pakai banyak minyak atau santan, ya manfaatnya lenyap. Jadi masak sederhana aja, rebus, kukus, atau tumis ringan. Ingat, bukan perut yang perlu dimanjakan, tapi mata yang harus diselamatkan tiap hari. Langkah keenam, boleh minum teh pagi-pagi, tapi jangan asal tuang dan seruput. Banyak lansia bangun tidur langsung bikin teh kental, dikasih gula 2 sendok, terus minum sambil duduk bengong. Nah itu dia penyebab mata makin cepat buram. Gula berlebih bisa bikin pembuluh darah halus di retina cepat kaku dan gampang bocor. Kalau mau sehat, ganti teh manis jadi teh hijau atau teh bunga telang tanpa gula, itu jauh lebih baik. Kandungan antioksidannya bantu lawan radikal bebas yang nyerang saraf mata dan bikin pandangan cepat kabur.
Saya sering bilang ke pasien, teh boleh asal jangan manisnya yang dominan. Karena yang bikin bahaya bukan tehnya tapi kebiasaannya. Minum teh hangat sambil kena sinar matahari pagi jauh lebih bermanfaat ketimbang duduk di ruang gelap sambil scroll HP. Tapi ingat juga, jangan minum teh pas perut kosong. Bisa ganggu lambung dan nyedot zat besi dari makanan. Jadi minum teh boleh asal pakai otak, bukan cuman kebiasaan. Langkah ketujuh, dan ini yang paling sering disepelekan. Tidur cukup dan berkualitas. Banyak lansia bangga bilang, saya cuma tidur 4 jam tapi kuat kok. Ya kuat sekarang, nanti nyesel. Kurang tidur bikin aliran darah ke mata berkurang, otot mata nggak sempat istirahat, dan cairan pelindung retina jadi kering. Akibatnya mata cepat buram, gampang perih, bahkan bisa memicu glaukoma. Jangan salah, tidur itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Minimal 6 jam, jangan dipotong-potong kayak cicilan. Kalau sulit tidur, coba atur ulang kebiasaan. Stop HP 1 jam sebelum tidur, matikan lampu terang, dan hindari kopi sore hari. Banyak pasien saya yang baru sadar setelah matanya mulai berbayang, baru mau nurut. Padahal cuma dengan tidur cukup 3 malam berturut-turut, mata udah jauh lebih segar dan fokus meningkat. Jadi bukan suplemen yang bikin mata awet muda, tapi istirahat yang benar. Ingat, mata juga butuh tidur, bukan cuma lihat dunia terus-menerus. Sekarang Bapak Ibu udah tahu 7 langkah sederhana yang bisa bikin mata jernih lagi. Minum air putih, sarapan sehat, jemur mata, senam mata, makan sayur hijau, minum teh cerdas, dan tidur cukup. Coba bayangin kalau semua itu dilakukan bareng tiap hari. Bukan cuma 1-2 langkah. Tubuh jadi lebih segar, mata nggak gampang kering, kepala nggak berat, dan pandangan terasa lebih terang. Tapi ya itu, kuncinya cuma satu, konsisten. Banyak yang semangat di awal, tapi baru 3 hari udah menyerah. Alasannya klasik, lupa, repot, malas. Ya. Padahal perubahan nyata butuh waktu. Kalau bisa tahan nonton sinetron 2 jam tiap malam, masa senam mata 5 menit aja ogah. Jadi mulai hari ini jangan cuma niat, tapi langsung praktek. Catat 7 langkah tadi di kertas, tempel di dekat cermin atau kulkas. Biar tiap pagi diingatkan, mata gue masih pengen jernih. Gabungkan semua kebiasaan kecil itu dan lihat sendiri hasilnya dalam sebulan. Pasti beda. Sekarang biar saya jelaskan sedikit secara medis, tapi santai aja, nggak pakai istilah ribet. Bayangin tubuh kita kayak pipa air di rumah. Kalau alirannya lancar dan bersih, airnya jernih. Tapi kalau pipa tersumbat karena karat, air keluar kotor dan mampet. Nah, mata juga begitu. Begitu aliran darah ke retina terganggu, entah karena dehidrasi, gula tinggi, kurang gerak atau kurang tidur, maka oksigen ke sel mata jadi seret. Akibatnya saraf mata kayak kabel listrik yang korslet, sinyalnya lemah, pandangan kabur. Terlalu sering duduk di depan layar atau malas kena cahaya pagi juga bikin otot mata kaku, ibarat mesin mobil yang nggak pernah dipanaskan. Kalau dibiarkan bisa berujung ke degenerasi retina alias penurunan penglihatan permanen. Makanya 7 langkah tadi bukan sekadar gaya hidup, tapi cara simpel buat jaga pipa tubuh biar tetap lancar. Nggak ada yang instan, tapi kalau aliran darah, nutrisi, dan istirahat dijaga, mata lansia bisa tetap tajam meski umur terus jalan. Sekarang dengar baik-baik. Kalau mau mata tetap sehat, bukan cuma apa yang dimakan yang penting, tapi juga apa yang harus dihindari. Stop begadang, stop nonton TV atau main HP dalam gelap, dan stop ngeremehin air putih. 3 hal itu musuh utama retina lansia. Kalau sudah terlanjur, ya jangan panik, perbaiki pelan-pelan. Ganti kebiasaan kecil, kayak pakai lampu redup saat malam, biar mata nggak kaget. Pilih bantal agak tinggi biar aliran darah ke kepala lancar, dan hindari posisi tidur miring menekan satu sisi wajah terus-menerus. Jangan lupa kasih jeda mata tiap 2 jam. Tutup sebentar, tarik napas, biar ototnya rileks. Buat yang susah tidur, coba dengar murotal atau musik lembut, bukan nonton berita malam yang malah bikin tegang. Semua ini sederhana, tapi hasilnya besar. Ingat, mata itu organ halus, bukan ban mobil yang bisa diganti kapan aja. Jadi rawat dari sekarang, sebelum buramnya keburu permanen dan nyeselnya datang belakangan. Udah, nggak usah cari cara aneh-aneh. Kunci sehat di usia lanjut itu cuma satu, konsisten. Percuma tahu makanan sehat, tahu pola tidur ideal, tahu vitamin penting, tapi besoknya balik lagi makan gorengan, begadang, dan duduk seharian. Badan bukan robot, mata apalagi. Dia minta disiplin, bukan drama.
Mulai aja dari hal paling gampang. Ganti air manis dengan air putih, jalan kaki 15 menit pagi-pagi, tidur sebelum jam 11, dan makan sayur tiap hari. Nggak usah sempurna, yang penting jalan terus. Karena tubuh tuh kayak mesin tua. Asal dirawat rutin, masih bisa kencang jalannya. Tapi kalau cuma diservis pas rusak, ya siap-siap boncos. Banyak lansia nyesel karena baru peduli setelah dokter bilang sudah terlambat. Jangan jadi yang begitu. Hidup panjang itu bonus, tapi hidup sehat dan mandiri di usia tua itu hadiah yang cuma dikasih buat orang yang serius jaga dirinya dari sekarang. Udah waktunya berhenti berlindung di balik kalimat, ya maklum udah tua. Hey, tua itu proses, tapi lemah itu pilihan. Banyak orang 70-an masih segar karena mau gerak, mau belajar, mau jaga makan. Tapi yang 50-an udah ngeluh tiap hari, alasannya klasik. Usia, nak. Padahal bukan umur yang bikin rusak, tapi gaya hidup yang dibiarkan ngawur bertahun-tahun, makan sembarangan, tidur kacau, stres dibiarkan, tapi berharap tetap bugar. Ya mana bisa, tubuh itu cerdas, tapi sabarnya terbatas. Begitu kebanyakan dimanja, dia mogok. Jadi mulai sekarang ubah mindset. Kalau masih bisa berdiri, ya gerak. Kalau masih bisa pilih makanan, ya pilih yang benar. Jangan tunggu disuruh dokter baru nurut. Hidup di usia lanjut itu bukan soal umur panjang, tapi soal masih bisa nikmatin harimu tanpa tergantung orang lain. Jadi stop nyalahin umur dan mulai tanggung jawab sama badan sendiri. Nah, ini penyakit paling umum, nunggu sakit dulu baru tobat. Udah dikasih tanda-tanda kayak pusing, mata buram, kaki kesemutan, tapi tetap cuek karena masih bisa jalan kok. Lah, tunggu roboh dulu baru sadar. Banyak yang baru panik setelah hasil lab jeblok, padahal tubuh udah teriak sejak lama. Sakit itu bukan datang tiba-tiba, tapi hasil dari kelalaian bertahun-tahun. Jadi jangan bangga kalau belum ke rumah sakit, tapi gaya hidup masih amburadul. Mau sehat, ya rawat sebelum rusak. Cek rutin, makan bener, gerak tiap hari. Bukan nunggu diinfus baru sadar pentingnya air putih. Kalau terus begitu, jangan salahkan usia, salahkan diri sendiri yang malas berubah. Tubuh tuh kayak tabungan. Kalau tiap hari diambil tapi nggak pernah diisi, ya bangkrut juga. Jadi mulai sekarang berhenti pakai alasan belum parah. Karena begitu parah baru deh sadar. Tapi biasanya udah telat. Dengerin ya, pola hidup sehat itu bukan proyek seminggu, tapi gaya hidup seumur hidup. Banyak yang niatnya bagus di awal, tapi begitu nggak ada hasil cepat, langsung kendor. Nggak ngaruh tuh minum air putih tiap hari. Lah, kamu baru jalanin seminggu, mau hasil instan kayak sulap. Badan itu butuh waktu buat pulih dari dosa, bertahun-tahun makan sembarangan dan kurang tidur. Jadi stop berharap ajaib, mulai nikmatin prosesnya. Sehat itu bukan cuma soal angka di timbangan, tapi soal badan enteng, pikiran tenang, dan mata masih bisa lihat jelas tanpa pusing. Kalau kamu masih anggap hidup sehat itu ribet, artinya kamu belum benar-benar mau berubah. Ganti cara pikir dulu. Makan sehat bukan hukuman, olahraga bukan beban, dan tidur cukup bukan malas. Itu investasi biar nggak jadi beban buat anak nanti. Jadi mulai sekarang bukan aku diet, tapi aku hidup sehat. Titik. Udah, berhenti ngerasa paling kuat. Banyak orang bangga bilang, saya nggak pernah sakit. Padahal itu bukan tanda sehat, tapi tanda tubuhnya udah kebal peringatan. Badan tuh kayak mesin, bisa aja masih nyala, tapi dalamnya udah aus parah. Kalau kamu terus maksa kerja, stres, makan ngawur, dan ngantuk ditahan, ya siap-siap aja. Nanti jatuhnya bukan masuk angin, tapi opname. Jangan tunggu badan nyerah dulu baru sadar pentingnya istirahat. Kekuatan itu bukan soal tahan banting, tapi tahu kapan harus berhenti. Kadang orang yang sok kuat justru tumbang duluan karena nggak mau ngaku capek. Padahal istirahat itu bagian dari produktivitas. Kalau kamu sayang keluarga, buktikan dengan jaga diri, bukan dengan kerja sampai tumbang. Tubuh itu bukan mesin pabrik, dia perlu kasih sayang, bukan paksaan. Jadi mulai sekarang kalau lelah, ya istirahat. Jangan gengsi, sehat itu bukan keras kepala, tapi pintar ngatur tenaga. Udah cukup main-main sama tubuh sendiri.
sendiri. Hidup sehat itu bukan sekadar kalau sempat, tapi kewajiban. Apalagi kalau kamu masih punya orang yang peduli sama kamu. Jangan egois, anakmu, pasanganmu, keluargamu, nggak butuh kamu kaya. Mereka butuh kamu sehat dan bisa diajak ngobrol tanpa ngos-ngosan. Banyak orang baru sadar setelah tubuhnya nggak bisa ngapa-ngapain, baru nangis. Andai dulu aku jaga diri. Lah, kenapa nunggu segitu dulu? Hidup sehat itu bukan gaya-gayaan, tapi bentuk tanggung jawab. Akyun pipoma. Kalau kamu bisa disiplin nabung uang, harusnya bisa juga disiplin jaga badan. Karena nilai kesehatan jauh lebih mahal dari isi tabunganmu. Jadi mulai sekarang, jangan cari alasan. Mau umur 40, 60, atau 80, tetap bisa mulai. Yang penting niatnya serius. Tubuhmu cuma satu dan dia nggak bisa diganti. Rawat dia baik-baik karena tanpa tubuh yang sehat, semua pencapaianmu nggak ada artinya sama sekali.